Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahidra Malik L. Hakim dengan NIM 2305012 kelas 1 S1 TPA. Di sini saya akan presentasikan soal UAS Teknik Pemboran 1 mengenai tugas remedial. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah optimasi hidrolika. Sebelum membahas soal, saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi pada pemboran adalah rangkaian peralatan dan jalur aliran yang digunakan untuk memompa lumpur pemboran dari muat dari permukaan masuk ke dalam sumur bor dan kembali lagi ke permukaan untuk digunakan ulang. Sistem ini sama seperti sistem peredaran darah pada manusia, di mana lumpur adalah darah, pompa adalah jantung, dan pipa adalah pembuluhnya. Nah, kemudian kita akan membahas di sini tentang aliran sirkulasi dari permukaan ke bit. Nah, dari pompa lumpur di sini ada mud pump. Fungsinya itu mendorong lumpur dari mud ke pit tank. Lumpur mengalir ke standpipe, ke rotary hose, masuk ke swivel, terus masuk ke drilling string, terus lumpur mengalir ke drill pipe sampai ke drill bit. Kalau misalkan dari bit ke permukaan, lumpur keluar melalui nozzle. Di sini ada nozzle di bit dengan kecepatan tinggi membersihkan dasar lumpur memotong cutting. Lumpur membawa cutting naik melalui anulus ke sini antara pipa dan dinding sumur. Terus lumpur keluar permukaan melalui flow line menuju cell shaker. Terus cutting dipisahkan, lumpur kembali bersih, kembali ke mud, pit siap disirkulasikan lagi. Nah, fungsi utamanya ada sistem sirkulasi ini mengangkat cutting ke permukaan, menjaga stabilitas dinding sumur, terus mendinginkan dan melumasi bit seperti pipa bor, terus mengontrol tekanan formasi well control, dan mengangkut informasi geologi melalui cutting dan gas analisis. Nah, untuk soal nomor 1 di sini dijelaskan apa diketahui dari soal kedalaman itu 6000 ft, Qmin-nya 444 GPM, Qmax 762 GPM, Hpmax 1388 horsepower, pressure max-nya 2145 PSI, terus densitas mudnya 11,2 ppg. Hasil follow-on tesnya atau FPRT Stanford Parasitic Q1 432 GPM, PP1 560 PSI, Q2 211 GPM, PP2 155 PSI. Nah, kita melakukan perhitungan di sini. Yang ditanyakan itu adalah besar kehilangan tekanan di bit atau delta P bit dan Q optimal sama kombinasi ukuran nozzle. Kita bahas tentang kehilangan tekanan di bit. Besar kehilangan tekanan di bit itu PHP sama dengan HP max 1714 per Q, harus lebih dari 2145 untuk Q dalam rentang. Bit hydraulic horsepower BHP kita sudah hitung, di sini sudah jelas. Q optimalnya kita mendapat 470 GPM. Terus kita cek dulu kehilangan parasitik dan bit, dapatnya 700. Di sini ada 715 PSI. 715 PSI sama delta P per bitnya di sini ada 1430 PSI. Nah, jadi BHP max-nya itu dapat di 392 horsepower. Nah, terus kombinasi ukuran di nozzle, tekanan permukaan yang digunakan dulu, itu di 2145 PSI. Nah,
kombinasi ukuran di nozzle-nya itu menggunakan rumus delta P bit sama dengan C densitas mood Q per AT di kuadrat. Nah, setelah saya menghitung ini kita menemukan angkanya ini A sama dengan per nozzle itu 0,329 per 3 0,126 in kuadrat, diameternya di 0,461 inci atau sama dengan 13 per 32 kombinasi nozzle. Lanjut. Nah, ada komponen peralatan sistem sirkulasi yang saya tadi sebutkan. Di sini ada mud pump. Ada mud pump itu fungsinya memompa lumpur pemboran dari tangki isap suction tank dari sini melalui standpipe dan rotary hose menuju di string dan bit, menghasilkan tekanan tinggi agar lumpur bisa bersirkulasi di seluruh sistem. Yang kedua ada suction tank. Fungsinya itu tempat penampungan lumpur sebelum dihisap oleh mud pump. Ciri biasanya dilengkapi sistem pengadukan agar lumpur tetap homogen. Terus ada suction line, jalur pipa yang mengalirkan lumpur dari suction tank menuju mud pump. Ya, ciri-cirinya itu bertekanan rendah karena berada pada sisi hisap pompa. Yang selanjutnya ada discharge line, fungsi jalur pipa yang mengalirkan lumpur dari mud pump menuju standpipe. Ciri-cirinya itu bertekanan tinggi sehingga pipa harus kuat dan tahan tekanan. Yang kelima ada standpipe dan rotary hose. Fungsinya standpipe pipa vertikal tetap yang membawa lumpur dari discharge line menuju swivel. Rotary hose itu selang fleksibel yang menghubungkan standpipe dengan swivel agar lumpur tetap mengalir meski rotary table berputar. Kemudian ada friction joint. Fungsinya itu sambungan fleksibel atau engsel bertekanan tinggi yang memudahkan pipa mengikuti gerakan rig atau perubahan posisi, biasanya di discharge line. Yang ketujuh itu ada return line. Fungsinya itu jalur pengembalian lumpur dari flow line setelah keluar dari sumur menuju tangki penampungan atau sistem pengolahan lumpur. Nah, di sini ada harga sewa rig seperti yang dijelaskan di soal. Soalnya itu kapan bit harus diganti, terus kita ditanya CPF, cost per bit, sama total cost sampai penggantian bit. Nah, di sini dengan kedalaman 10.000 harga bit costnya itu 1.000 US dollar, rig costnya itu 500 US dollar per jam, downhole motor atau DHM rent sama dengan 5.000 US dollar per hari. Sama dengan berarti di ininya kalau kita konversi ke jam menjadi 208,33 dolar per jam. Waktu round tripnya sama 1 jam per 1000 feet sama dengan 10 jam, berarti kalau misalkan 10.000 ROP ROP-nya itu 26 kurangi T. Nah, setelah kita hitung tadi, bit diganti itu pada kedalaman 282,8 feet dan diganti setiap 15,5 jam. 15,5 jam bit harus diganti. CPF minimumnya itu 67.067,42 per feet US dollar. 67,42. Total cost sampai penggantian bit itu 19,054 US dollar. Nah, next. Nah, selanjutnya itu kita harus menentukan letak intermediate casing. Dengan yang diketahui itu densitas ban tertinggi yang dibutuhkan untuk menantangkan informasi itu ada 16,2 ppg. So faktornya itu ada di 0,3 ppg. Terus ada surge factor di 0,3 ppg.
sama di safety factor tuh 0,2 ppg juga. Maka total fracture check IMW yang harus ditahan formasi atau line hole itu 16,3 ditambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2 sampai dengan 17,0 ppg. Prinsip penentuan kedalaman casing itu harus ada plot kurva fracture gradient FG dibandingkan dengan kedalaman. Habis itu top of internet casing sebelumnya itu harus ditempatkan di atas kedalaman tersebut, beri margin value beberapa ratus ft sehingga saat operasi dengan MV sampai 17,0 ppg agar formasi di bawah soil ini tidak pecah. Jika kita ingin menentukan letak intermediate casing, maka setelah kita membaca float curve vector gradient versus kedalaman itu operasi MW-nya itu tidak sampai dengan 17,0 ppg. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.